di pandemi itu usaha suami saya tuh udah mulai agak goncang. Usaha roti, bakery. Kalau saya ingin lebih sukses, lebih banyak uang, saya harus menikahi wanita-wanita. Dan wanita-wanita itu yang akan dijadikan tumbal. Setelah pernikahan, kendi itu hilang. Dan kain putih itu berisikan uang. Omset tambah banyak. Outlet buka cabang lagi. Ternyata di saat itu juga suami saya melakukan pesugihan Gondoruo. Untuk berhubungan itu sering banget. Dia bisa melakukannya bisa 4 kali, 5 kali satu malam. Ini lebih gagah perkasa gitu ya? Iya, kayak rasanya tuh lebih hot aja. Setelah berhubungan tuh aku ngerasa gatel. Itu gak sembuh-sembuh Mang Sampai ke dokter juga gak tahu sakit apa. Dokumentasi itu toko-toko ada Mang Cuma ya saya gak bisa sebutin lah, karena tokonya itu sekarang juga masih ada. Cuman seandainya Mas Agus lihat video ini, saya cuma pengen ada sesuatu yang harus diselesaikan. Debus dan tim malam mencekam datang menembus malam, menjemput kisah kelam yang sudah lama tenggelam. Di sudut warung pecel, Teh Yeni duduk terdiam, menunggu jemputan untuk membawakan kisah mencekam. Wajahnya yang sendu tampak menyimpan sebuah misteri tentang sebuah ritual yang dilakukan suaminya sendiri. Kisah yang dimulai dari merosotnya usaha toko roti, akibat tak ada yang membeli karena sedang masa pandemi. Hingga godaan ritual datang dengan harapan kekayaan dari seorang teman lama yang menawarkan kesuksesan. Perjanjian goib di sebuah goa dilakukan tanpa hambatan. Dengan menjalin kontrak bersama genderuwo pemberi harta, lewat pernikahan sang suami, mencari wanita untuk tumbal yang dijadikan persembahan bagi sosok pemberi ritual. Nah Teh, udah aman nih di sini. Maaf ya tadi udah nunggu lama di Pecel Lele. Iya nggak apa-apa Mbak, malah makasih loh udah dijemput. Iya. Nunggu lama kan takut ya sendirian. Pasti sih, tapi untungnya di sini udah tenang ya. Jadi Iya. nanti kita bakalan kupas tuntas nih. Iya, saya udah nggak sabar nanti akan lebih jelasnya di studio menceritakan sampai satu ranjang sama Gondoruo. Usaha roti yang hancur kini telah bangkit kembali. Namun kekayaannya menyimpan janji dari sebuah tragedi. Pernikahan yang dijalin berkali-kali demi ritual ini menjadi kisah pilu yang harus dialami oleh Teh Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, semakin kaya hidupnya, semakin dekat maut mengintai keluarganya. Mungkin itu kalimat yang bisa menggambarkan kisah malam hari ini. Di studio sudah ada narasumber. Ini cewek nih, udah jelas cewek ya. Namanya Teh Yeni. Iya, betul. Apa kabar Teh Yeni? Baik, alhamdulillah. Mang apa kabar? Apa kabar, sehat? Sehat, terima kasih sudah nanya ya. Biasanya jarang yang nanya loh. Teh Yeni ini punya pengalaman pahit tahun 2018 ya. Bersama suaminya. Ketika itu suaminya seorang pengusaha roti atau bakery ya. Betul ya? Betul. Nah, usahanya kurang baik jadi melakukan sesuatu yang tidak terpuji begitu. Betul. Kira-kira begitulah kisahnya. Tapi sebelum mulai, Mang E juga mau sapa-sapa penonton dulu nih. Temennya malam mencekam yang ada di luar negeri. Apa kabar sobat yang ada di Taiwan, di Tanah Arab,
di Hong Kong, Malaysia, Korea, dan negara-negara lainnya ya. Mudah-mudahan semua sehat dan cepat pulang ke Indonesia, jangan lama-lama. Mudah-mudahan rezekinya banyak dan melimpah. Teh Yeni harus menggunakan masker ya. Iya, Karena satu dan lain hal ada sesuatu yang harus disembunyikan nih. iya, Karena kejadiannya juga masih hangat ya. iya, Makanya pokoknya nggak boleh diketahui untuk umum lah. Gitu iya. ya. Saatnya kita bilang malam cekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Teh Yeni. Jadi di 2018 itu ceritanya ketemu mantan Mang Ei. Mantan itu yang jadi suami aku sekarang itu. Ceritanya mantan aku itu datang dalam kondisi udah pisah sama istrinya. Jadi seorang duda dikatakanlah. Dulu lagi sempat pisah itu karena dijodohin sama orang tuanya. Jadi kita nggak bisa bersama. Nah, dia punya keluarga baru, punya anak. Nggak sengaja kita ketemu di suatu mall waktu itu. Dia cerita ingin mengembangkan bisnis di seperti itu. Jadi Gayung pun bersambut pada saat itu. Saya yang posisinya lagi sendiri dan saya juga masih sangat mencintai, sebut saja namanya Mas Agus. Mas Agus ini orangnya royal. Dari awal dia tuh loman, jadi nggak banyak perhitungan, baik, selalu kasih aja apa yang saya mau. Jadi aku luluh, walaupun status dia juga sebenarnya sudah pernah berumah tangga, sebelumnya pernah gagal. Di 2019 itu kita menikah, Mang Ei. Menikah secara resmi, secara agama, secara akua, keluarga juga datang, keluarga dia. Cuma karena kan dia tuh anak rantauan, orang tuanya juga dia bercerita udah baru meninggal, jadi dia tuh yatim piatu. Jadi sebagian keluarga besar aja yang ada di Jawa dia datang untuk menghadiri pesta resepsi pernikahan saya. Menikah dengan suami saya, ya perasaan saya ya bahagia sekali bisa menemukan pasangan yang saling mencintai, Mang Ei. Suami saya itu kan awalnya sudah punya usaha roti, bakery, ya lumayan sudah maju lah ibaratnya seperti itu ya. Tiba-tiba ada corona. Di pandemi itu usaha suami saya tuh udah mulai agak goncang. Yang tadinya omset itu kami punya 2 outlet waktu itu pertama kali. 2 outlet itu bisa sehari omset bisa jutaan, tiba-tiba pandemi omset cuma 500.000 juga kadang susah. Seperti itu. Jadi suami saya tuh udah ngerasain kayaknya nggak bakal selamat kalau kayak gini terus. Jadi dia tuh stres lah, bisa dikatakan panik banget, tapi nggak bisa ngomong ke saya. Saya kan posisinya bukan seorang pembisnis. Jadi saya nggak bisa bantu dia saya paling cuma bantu dia, cuma support aja untuk tetap sabar seperti itu, Mang Ei. Suami aku mengajak aku untuk pergi ke Jawa Tengah. Dia bilang, healing you mah, kalian nanti ada teman aku di sana, kita ngobrol di sana, bahas bisnis. Ya aku mah ngerasa pada saat itu ya ikut-ikut aja tanpa tahu maksud dari kepergian kita itu untuk apa. Akhirnya kita itu ketemulah ke rumahnya Tono, ke Jawa Tengah itu. Di rumah Tono itu kita disambut sama keluarganya Tono itu. Di dalam rumah itu juga diceritakan saya sama suami saya tuh untuk mengakukan sebuah ritual. Tadinya saya menolak, sebaiknya kita pulang aja yuk Pak.
nggak usah kayak gini. Tapi karena suami saya meyakinkan nggak apa-apa, ini buat menyelamatkan bisnis. Udah tenang aja Ma. Dia tuh pembawaannya tenang Mang E. Jadi kalau aku tuh selalu luluh kalau suami aku itu berbicara, nurut aja gitu. Katakanlah seperti itu ya Mang E. Jadi suami aku tuh memang orangnya baik. Jadi aku nurut-nurut aja. Nggak usah ikut ritual-ritual seperti penglaris atau apa. Enggak kok Ma, ini cuman biasa aja, semua orang bisnis bisa pakai, nggak ada bahayanya. Pada saat itu aku percaya. Jadi akhirnya kita besoknya memutuskan untuk pergi. Pergi ke sebuah desa. Di sana itu si Tono itu sudah menceritakan sebelumnya bahwa nanti kamu akan bertapa di sebuah gua. Sebatas bertapa di sebuah gua. Ternyata kita datang di sana itu kita disambut dulu sama kuncen Mbah penunggu desa. Di situ kita dalam hutan. Di dalam hutan itu ada gua Mang E. Namanya gua. Di gua itu Mbah Kuncen bilang, silakan masuk, nggak bisa mundur lagi. Dari situ juga aku udah takut. Kenapa kok bisa ngomong kayak gini? Kita pulang aja yuk. Hati aku tuh udah ngerasa ini bukan jalan yang benar. Kita pulang aja. Tapi suamiku balik lagi ngemastiin, udah nggak apa-apa, aku masih ada di sini. Semua akan baik-baik aja. Udah kamu nggak akan, aku yang masuk, kamu nggak usah masuk. Karena di gua itu syaratnya cuman hanya ada satu orang yang didampingi Pak Kuncen itu. Si Tononya ikut? Si Tono di luar sama saya. Nganterin juga. Diantar itu sama Tono. Karena Tono yang ngasih jalan supaya kita melakukan ritual-ritual pesugihan. Seperti itu Mang E. Di dalam gua itu suamiku bertapa Mang E. Nggak tahu apa yang dilakukannya, kan kita di luar. 1 hari 1 malam saya tunggu di depan, tidak kunjung keluar Mang E. Akhirnya saya disuruh sama Tono suruh pulang aja karena memakan waktu berhari-hari. Jadi akhirnya saya tinggallah suami saya sendiri di sana. Saya pulang ke rumah Mang E, ke rumah Tono maksudnya. Saya tungguin sehari 2 hari nggak ada kunjung dateng ya. Sampai di hari ketiga Mas Tono itu bilang, ayo kita ke sana besok karena besok sudah selesai. Di hari keempat ternyata memang benar. Suami aku tuh keluar dari gua itu. Dari gua itu kondisinya itu udah kacau. Dia agak kurus, dia kotor, kayak orang linglung gitu loh. Aku lihat dia kayak matanya nggak kayak kosong. Itu nggak makan minum ya? Nggak makan minum. Kuncen itu juga keluar. Nah di tengah, setelah di depan gua itu, si Kuncen itu bilang syarat lagi ke saya, tolong sediakan kamar khusus buat naruh kendi ini. Jadi Agus ini keluar gua itu bawa kendi dilapisi kain putih itu. Dia minta Kuncen itu bilang sediakan 1 kamar khusus untuk ritual setiap malam Jumat Kliwon. Dan yang kedua syaratnya adalah Mas Agus ini nanti akan nikah. Dan tolong istrinya itu saya maksudnya untuk merelakan Mas Agus seperti itu.
Dan ketiga, nanti kalau sudah menikah, tolong kesini lagi Agusnya, seperti nge-charge gitulah. Sudah dikasih 3 syarat itu, saya bingung. Kok ada persyaratan yang menurut saya kenapa harus seperti ini gitu. Janggal ya. Janggal. Mau bertanya sama Agus, tapi kondisi beliau lagi lemah. Jadi saya abaikan saja sampai besoknya saya tanyakan ke suami saya. Ternyata suami saya pun saat itu tidak berterus terang kalau ritual apa aja yang ada di dalam gua itu, perjanjian apa aja yang dilakukan, seperti itu, Mai. Ya setelah ritual itu kami balik lagi untuk ke rumah Mas Tono itu. Nah di rumah Mas Tono itu kita tuh agak aneh juga, Mang. Dia punya makanan masak tapi makanannya tuh daging-daging kucing. Beneran Iya. itu? Iya, aku tanya ini daging apa? Ini daging kucing. Nggak apa-apa, kita makan kok sehari-hari. Jadi keluarga Tono tuh memang menganut aliran seperti spiritual yang menurut saya rada aneh gitu. Jadi menyeramkan. Jadi aku memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari situ, untuk pulang aja, cepat-cepat pulang ke itu. Setelah nyampe di ya kehidupan kami normal, Mang. Biasa, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Tapi suatu ketika suamiku bilang untuk cari rumah di Subang. Nyari rumah di Subang, aku kan bingung. Kamu punya uang, kita kan lagi pandemi, biaya nggak ada pemasukan, ada lah tabungan. Ya karena aku kan posisinya pengantin baru menikahi seorang duda yang sudah mapan ibaratnya gitu ya. Jadi aku juga keuangan suami juga kan nggak terlalu terbuka, belum tahu gitu tabungan suami berapa gitu. Jadi aku manut aja. Aku pergilah ke Subang, Mang. Di situ tuh aku ketemu suatu ruko sama rumah yang kita cocok. Udah survei lokasi ke beberapa tempat, akhirnya cocok lah di situ. Akhirnya dibeli sama suamiku. Udah bayar nih ke pemiliknya. Tiba-tiba di saat mau pulang, suamiku bilang, "Mah, aku izin ya, aku mau nikah." Nikah? Iya, dia bilang gitu. Ini kan sebuah syarat yang Mbah bilang waktu itu. Nggak bisa, Pak, aku nggak bisa. Aku bilang kayak gitu kan, Mang. Hati siapa sih wanita yang mau diduain kalau kayak gini, Pak? Aku bilang, nggak apa-apa, ini cuma ritual. Itu lumayan agak nahan, ada berapa bulan gitu. Sampai akhirnya aku kasih keputusan, ya silahkan menikah lagi, seperti itu. Itu ceweknya dapat dari mana? Dia cari sendiri targetnya. Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu caranya gimana gitu ya? Caranya gimana nggak tahu. Ya PDKT atau apanya aku nggak tahu. Tiba-tiba sudah ngajakin dia untuk menikah saja, izin ke sayanya. Dari mulai izin itu nggak lama langsung lah untuk melakukan pernikahan itu, Mang. Di pernikahannya saya itu harus hadir kan, di syaratnya itu saya harus hadir. Kamu hadir ya, Ma, jangan sampai enggak. Aku nggak bisa. Silahkan kalau mau menikah, aku udah restuin. Tapi kalau aku hadir, aku nggak bisa. Aku bilang gitu kan. Tapi ini kan sebuah syarat. Kalau harus kamu hadir untuk mengikhlaskan. Dengan berat hati, seorang istri menyaksikan suaminya menikah, itu berat banget, Mang. Tapi aku lakuin buat menyelamatkan bisnis suami saya. Itu pernikahannya dirame-rame nggak atau biasa aja? Iya, bernikahnya cuma sederhana dan menikah siri seperti itu. Tapi
ya saya bawa karyawan-karyawan saya untuk menyaksikannya. Saya setting gitu, seolah-olah ini keluarga dari Mas Agus, dan saya pun mengaku bukan istrinya di depan keluarga besar perempuan itu, seperti itu. Di saat pernikahan aku menyaksikan sendiri ya suami saya menikah. Saya kan nggak kuat, saya nggak tahan saat itu. Saya pengen banget rasanya marah, nangis gitu. Di situ nggak bisa aku keluarin karena aku tahan demi suami saya, pengorbanan saya seperti itu. Saya berusaha untuk kuat banget di situ. Tapi lagi-lagi suami saya mendekati saya, bilang, "Ma, nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Aku nggak akan kemana-mana. Semua ini akan buat kamu." Dia bilang kayak gitu. Selalu dia tuh kalau ngomong halus, bijaksana, pelan. Jadi saya tuh selalu tenang, ditenangin dia. Tapi namanya seorang istri kalau menyaksikan pernikahan juga kan, menikah lagi itu pasti hatinya nggak kuat. Saya marah, saya keluar dari rumah itu, saya ke mobil. Saya nunggu di mobil, saya sambil WA sama suami saya. "Pak, saya ada di mobil. Sorry, saya nggak bisa lama-lama di dalam. Saya nggak kuat. Saya mau pulang aja." Saya ngomong gitu kan. Tapi suami saya itu mengatakan, "Jangan, kamu jangan pulang dulu. Nanti aku juga pulang." Dia bilang seperti itu, Mang E. Saya juga bingung, tapi saya percaya sama ucapan suami saya. Nanti bakal pulang. Jadi saya nunggu di mobil. Datang di pernikahan itu suami saya kan bilang, "Mama jangan kemana-mana. Nanti papa bisa pulang kok sama mama." Jadi seperti itu. Saya juga bingung tadinya kenapa kok berkata seperti itu, Mang E. Ternyata jam 2 siang itu saya nunggu di dalam mobil sampai jam 4 sore. Suami saya datang tuh jam 4 sore. Kan orang banyak yang lagi kondangan gitu ya. Ngelihat suami saya masuk ke mobil tuh anehnya nggak negur, nggak apa. Mungkin kenapa kok pengantinnya keluar gitu. Jadi seolah-olah kayak nggak ada yang bisa lihat atau memang nggak peduli gitu. Suamiku datang aja ke mobil, nyamperin aku. "Mah, ayo kita pulang," aja gitu. "Loh, kok kamu ngajak aku pulang? Itu resepsinya gimana? Pernikahannya gimana?" "Udah nggak apa-apa, nanti juga ada yang menggantikan," ya seperti itu. Jadi undang-undang orang juga ya? Iya. Banyak juga yang datang. Siri itu enggak, pernikahannya kan siri, jadi keluarga saja. Cuman ya memang kalau di daerah kan mungkin banyak tamu, teman dekat dia juga kan banyak, teman dari tetangga-tetangga dia perempuan ini gitu loh. Jadi si cewek ini benar-benar nggak tahu kalau Mas Agus ini sudah punya istri ya? Iya, nggak tahu. Dan itu disembunyikan identitas aslinya. Saya pulang sama suami saya dari Subang itu pulang. Sampai datang di rumah juga saya bertanya, sejalan perjalanan sampai datang ke rumah selalu yang ditanyakan kenapa ikut pulang. Tapi suami saya itu nggak pernah menjawab saat itu. Sampai besok paginya saya juga tanya lagi berkali-kali sama suami saya, "Kenapa? Ayo jujur dong," gitu. Nah, pada saat itu juga suami saya baru mengakui bahwa orang pengganti dia yang ada di sana itu adalah sosok Gondoruo. Karena saya membuat perjanjian di dalam gua itu bahwasanya kalau saya ingin lebih sukses, lebih banyak uang, saya harus menikahi wanita-wanita, dan wanita-wanita itu yang akan dijadikan tumbal buat Gondoruo itu. Jadi kamu gak usah khawatir, yang penting aku ada di sini sama kamu, mah. Seperti itu dia bilang. Hati aku kan hancur. Kenapa kamu melakukan perjanjian seperti ini? Tapi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi saat itu, Mang E. Suamiku
bisnisnya setelah ritual pernikahan itu tambah meningkat omsetnya Mang Tiba-tiba dalam kendi yang sudah ada di kamar itu hilang. Awal mulanya itu setelah pernikahan kendi itu hilang dan kain putih itu berisikan uang yang banyak. Saya juga nggak tahu jumlahnya berapa, saya nggak pernah hitung. Cuma suami saya selalu kasih uang aja sehari buat kehidupan sehari-hari, dan yang lainnya bisa sehari itu 10 juta, 15 juta, itu sehari Mang Saya juga bingung gunainnya buat apa waktu itu sampai saya tabungkan uangnya. Setelah omset tambah banyak, outlet buka cabang lagi. Saya juga bingung, itu masih dalam kondisi COVID. Asal usulnya saya nggak tahu, yaitu dari hasil pesugihan itu. Itu berapa bulan berjalan? Cuma 6 bulan dari pernikahan. Sangat cepat uangnya, dan saya juga ngerasa bersalah pada saat itu ya Mang kenapa suami saya melakukan perbuatan seperti ini tapi tidak bisa menstopnya gitu tuh. Bisnis suami saya tambah lancar, tambah jaya, tapi suami saya pengen banget bisnisnya tuh nambah lagi kekayaan kita tuh Mang Jadi suami saya itu pengen banget mengembangkan bisnis lagi. Setelah pernikahan pertama berhasil, 6 bulan kemudian juga minta izin lagi buat menikah lagi di saat itu. Hati saya kan hancur Mang Kenapa kok takdir saya bertemu dengan orang yang saya cintain, tapi kok dia pengennya menikah terus. Saya nggak bisa bayangin nanti gimana ke depannya gitu. Pengen mundur aja waktu itu saya dari pernikahan ini. Cuma balik lagi suami saya bilang, ini cuma sekedar syarat mah. Ini cuma sekedar syarat yang harus kita lakukan buat kehidupan kita. Jadi nggak mau saya juga merestui lagi untuk pernikahan kedua ini. Saya nggak bisa nolak enggak gitu. Saya selalu nurut sama suami saya. Perasaan aku tadi bawa topi. Mana ya? Oh ini. Wah, bagus juga ya topi malam mencekam. Coba Dia ngambil kendi lagi dari sana. Buat ditaruh di dalam kamar itu, buat ritual lagi, buat dia nikah lagi. Seperti itu. Dia menikahi orang Bandung. Pengen buka cabang di Bandung. Tapi ya dengan syarat menikah lagi. Ya aku nurut aja udah. Ya sudah, sok silahkan. Di Bandung juga di saat pernikahan kedua, saya tuh menghadiri masih dengan rasa hati yang sangat sedih gitu. Rasanya pengen mau jatuh, mau pingsan, atau nggak bisa dibayangin. Aku ngerasa dihianatin. Tapi suami saya tuh balik lagi nyakinin kalau ini tuh semuanya cuma ritual aja, syarat. Nanti aku pulang, Ma. Dia selalu bilang seperti itu. Jadi aku selalu nurut apa yang dia bilang. Pernikahannya terjadi, saat itu juga aku hadir lagi. Aku menyaksikan lagi. Dan sorenya juga suami saya
bisa pulang lagi sama saya. Seperti itu, seperti pernikahan pertama yang dia janjikan bahwa tidak akan kemana-mana. Pasti dia akan bersama saya pulang. Terulang lagi seperti itu ya, Mang saya juga nggak bisa berkata-kata. Ya sudah, mungkin ini jalan hidup saya. Suami saya menikah terus. Saya mengaku bukan istrinya juga. Seperti itu terus terulang. Saya ngerasa di situ hati aku benar-benar nggak bisa nerima dengan kenyataan nasib saya kok seperti ini. Suami saya kok jadi suka tukang kawin gitu, Mang Sampai akhirnya suami saya tetap bilang kalau ini cuma sebuah ritual, saya akan tetap pulang, Mah. Orang-orang tahu, karyawan tahu. Karyawan saya tahu, cuma nggak semua saya bawa, hanya beberapa orang. Jadi Buat kawin menjadi laki itu saksi. tahu semua ya? Tahu. Cuman melakukan pesugihan nggak tahu ya? Tidak tahu. Seperti itu, Mang Suami saya itu sekali lagi meyakinkannya untuk jangan nangis, jangan sampai kamu ngerasa di sini tuh terluka. Sampai akhirnya suami aku dan aku tuh pulang lagi, Mang Di situ saya hasil dari ritual pernikahan kedua itu kita omset tambah banyak, Mang Tambah lagi kekayaan kita dengan cara instan. Punya mobil ganti, pindah rumah, langsung ke klaster. Jadi banyak hal yang cepat. Suami saya balik lagi ke gua sana buat ngambil kendi. Kendi baru, saya juga curiga kenapa ngambil kendi lagi. Pasti jangan-jangan mau nikah lagi. Udah ada curiga saya ke arah sana tuh, Mang Akhirnya suami saya tuh memang benar. Berapa bulan kemudian izin lagi, Mang untuk menikah kembali. Berapa lama jaraknya menikah lagi? 5 bulan ya. 5 bulan setelah pernikahan kedua dia. Jadi dalam setahun bisa 2 kali begitu ya? Iya, 1 tahun dalam dua kali. Izin lagi buat menikah lagi ketiga kalinya sama orang Sumedang. Kayaknya di situ ada lokasi yang bagus. Kita di sana aja, dia bilang gitu. Udah, saya waktu di pernikahan ketiga saya berontak tuh, Pak Benar-benar berontak karena saya nggak bisa jalanin hidup seperti ini, seperti itu saya bilang. Saya mau stop aja jadi istri kamu, saya mau pulang aja. Kalau kamu nggak bisa ninggalin dunia ini, saya nggak mau jadi istri kamu lagi, saya bilang gitu kok. Suami saya tetap nggak mau jawab, berhari-hari bertengkar tuh, Mak sehebat bertengkar hebat. Jadi ributnya cuma gara-gara masalah pesugihan gitu. Aku ngerasa nggak mau hidup kayak gini, aku mau mundur. Suamiku mohon-mohon sama aku, please jangan kayak gini, Ma. Saya kayak gini kan buat kamu, tapi aku nggak minta, aku bilang gitu. Dari awal kan aku udah bilang, ini jalan yang salah, kenapa harus kita ambil. Suamiku tetap nggak mau ngomong saat itu, makanya sampai akhirnya aku bertengkar hebat, aku mau pulang ceritanya, mau ninggalin rumah. Suamiku narik aku, tolong, aku mau bicara jujur sama kamu, tolong. Ya aku kasih kesempatan dia untuk bicara. Ternyata di saat itu juga dia baru bilang, aku ngelakuin ini tuh buat ngelindungin kamu, Ma. Karena gak mungkin aku kasih kamu ke Rojo Gender. Rojo Gender? Iya, Gondorwo itu minta tumbal kalau aku gak bisa kasih. Dia sentuhnya kamu, pilihan terakhirnya. Dan itu gak akan terjadi. Hari itu gak akan datang.
aku cuma ngelindungin kamu sebenarnya. Sakit tuh Mang, hatiku syok banget saat itu. Kenapa kamu Pak sejauh ini melakukan perjanjian sampai ngorbanin saya? Itu nggak akan terjadi. Dia yakinin aku lagi dengan bahasa dia yang lembut, yang meyakinkan gitu, bikin aku tenang. Pada saat itu nggak bisa dibayangkan ketakutan saya tuh bener-bener, ya Allah sampai segininya perjanjian itu. Jadi aku nggak bisa berkata-kata apa lagi Mang Ai. Pernikahan ketiga itu terjadi di Sumedang. Jadi yang udah dinikahi ini nggak meninggal ya? Enggak Mang Ai, Hidup semua? hidup semua. Dan nasibnya ya mungkin ditinggal pergi keluar kota gitu, kayak yang saya alami juga kan seperti itu. Saya juga sering ditinggal keluar kota. Punya anak dari istri-istri ini? Enggak ada. Nggak ada yang punya anak? Enggak ada. Pernikahan ketiga itu kan terjadi ya di Sumedang. Kita buka outlet lagi di sana. Ritual pernikahan terjadi. Setelah ritual pernikahan, tabungan tambah banyak. Beli sawah, beli emas, harta benda, gitu, punya uang banyak lah gitu. Dari pernikahan ketiga Mang Ai. Udah merasa berat banget menerima pernikahan ketiga. Petakannya datang di pernikahan keempat Mang Ai. Pernikahan 4 ini dia izin lagi sama saya. Mah, aku mau nikah lagi. Ini sama orang Tangerang, dia bilang gitu. Mau buka di sana aja, dia lumayan bagus juga prospeknya. Karena aku ngerasa takut aku yang disentuh, jadi nggak pikir panjang lagi Mang Ai. Aku ngizinin aja tanpa drama seperti pernikahan ke-1, ke-2, ke-3 dia ya. Jadi aku langsung kasih aja. Di hari itu aku juga datang juga menyaksikan juga pernikahan suamiku dari awal sampai akhir. Cuman bedanya itu saya nggak bisa pulang sama suami saya di pernikahan keempat. Yang biasanya pulang langsung sama saya, itu di pernikahan keempat saya disuruh pulang sendiri sama suami saya. Suami saya bilang, "Mah, kamu pulang dulu ya, aku nanti nyusul." Nggak bareng, enggak, ada yang harus diberesin di sininya, dia bilang gitu. Ya aku manut pulang sama supir Mang Ai. Aku pulang sama supir jam nyampe sini sudah lumayan malam ya, jam 9. Kok suamiku belum nyusul ya? Sampai jam 12 malam aku tungguin, nggak datang-datang tuh Mang Ai suamiku. Sampai subuh baru datang suamiku. Alhamdulillah, aku pikir udah nyampe dengan selamat. Tapi seketemunya suamiku tuh ada rasa yang berbeda, kayak orang capek banget. Jadi banyak diem tuh Mang Ai. Jadi aku tuh ngerasa, oh mungkin capek, nggak bisa banyak ngomong, mau tidur. Jadi subuh itu dia tidur dulu. Tidur itu nggak ada komunikasi apa-apa sampai besok sorenya. Baru sampai saya pulang dari toko, ketemulah sore harinya, ketemu sama beliau. Barulah di situ tindakannya tuh ke saya tuh agak over Mang Ai. Nggak seperti biasanya, lebih centil, maunya tuh mesra-mesraan aja, nggak seperti biasanya lah, seperti suami saya itu normal gitu ya. Ini maunya asih-asihan aja gitu tuh. Mam jangan mana-mana dong, sini aja, nanti kayak gitu. Maaf ya Mak, kalau ya namanya suami sama istri gitu ya, jadi kita melayani gitu. Jadi maunya tuh dilayanin lagi Mang Ai, dilayanin lagi.
Kata aku, nggak capek. Ini kan udah berkali-kali nih. Akunya capek, aku bilang. Udah nggak, jangan. Jadi aku tuh dikasih sugesti untuk selalu kuat sama dia tuh. Suruh melayani terus. Gitu loh Mang Hubungan ya. Hubungan nanti besok harinya tuh dia nggak mau tuh yang namanya keluar rumah kalau siang, maunya di kamar. Bapak nggak mau ke toko gitu kan, sedangkan kerjaan kan banyak tuh Mang Fotonya ada, dokumentasi itu toko-toko ada Mang cuma ya saya nggak bisa sebutin lah karena tokonya itu sekarang juga masih ada. Jadi nggak bisa ditayangkan ya. Iya Mang Ini kalau saya lihat fotonya kayak kenal gitu ya. Iya. Sering belanja juga di sini nih, nggak asing. Kaget juga saya lihat foto ini. Iya, makasih. Saya nggak bisa kita tayangkan ya. Iya. Ya udah, kalau kamu capek, kan aku habis ini capek semalam, jadi dia bilang gitu. Ya udah, aku yang ke toko. Barulah dia sore hari baru keluar tuh dari kamar tuh. Rutinitasnya tuh kayak gitu aja, berhari-hari nggak mau ketemu interaksi sama orang. Bahkan sampai pembantu juga kalau bisa suruh pulang aja weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia bilang gitu. Perasaan aku tuh di rumah tuh kayak ngelihat dia tuh selalu ada dua aja. Perasaan ada di kamar. Nanti kalau aku keluar dapur, tiba-tiba ada di belakangnya, ada di dapur. Nanti keluar dapur ada di ruang tamu. Kayak seliweran terus tuh Mang ada. Dan itu komunikasi akunya juga sama dia. Pak ada di sini? Iya, kan tadi udah turun. Jadi yang tadinya aku pikir itu halusinasi aku tanya, dia jawab. Jadi ngerasanya kayak orang dua aja gitu di lokasi itu, di rumah itu tuh. Yes, jadi suami saya tuh sering banget di rumah tuh nampak dua-dua gitu ya, suka seliweran dari dalam rumah itu. Yang bikin bingung saya, kenapa kok selalu begini tiap hari gitu. Untuk berhubungan itu sering banget, dan itu nggak normal. Dalam tanda kutip, kalau manusia itu berapa ya kekuatan manusia itu bisa sekali atau dua kali. Ini sih aduh susah Mang dia bisa melakukannya bisa 4 kali, 5 kali satu malam. Aduh, sampai akhirnya saya sakit Mang pada saat itu. Sakit. Aku tuh dipaksa untuk melayani dia juga. Ya aku nggak mau. Sampai akhirnya aku ngadu sama orang tuaku. Kalau aku tuh sakit mah, aku bilang gitu. Udah berapa hari? Ayo kita ke dokter. Jadi akhirnya kita ke dokter, ternyata di dokter itu juga nggak ada tuh rekam medis kalau aku tuh sakit apa, nggak ada, cuman kelelahan, HB turun aja. Jadi bingung, cuma butuh istirahat, sedangkan di rumah tuh aku tuh nggak bisa istirahat Mang ya itu kalau ke deket suamiku nanti gitu lagi, Minta terus ya. minta terus Mang kan jadi lama-lama fisik aku kan tambah ngedrop. Waktu hubungan itu rasanya beda nggak dengan sebelum-sebelumnya? Rasanya Iya. Apa ada perbedaan gitu? ya beda Mang Ini lebih gagah perkasa gitu ya, ketimbang Mas Agus sebelumnya. Iya, kayak rasanya tuh lebih hot aja. Rasanya kan beda tuh Mang sama suamiku tuh ya. Kalau aku pegang itu wajahnya, terutama di bagian hidung ini ya. Aku kan suka banget tuh, suka pegangin suamiku mukanya. Pas kalau aku pegang di bagian hidung tuh yang kok tiba-tiba dia agak masuk ya, kedekok gitu loh. Padahal visualnya tuh normal. Yang aku lihat dari mataku tuh ya itu suamiku normal, hidungnya enggak yang lagi sakit atau kena benturan apa gitu, normal. Cuma kalau aku pegang tuh, karena aku pegang sekali dekok, aku penasaran dekok, aku dekokin lagi, aku masukin lagi tangan kedua kalinya. Ternyata benar dekok, tapi habis itu pun aku belum terlalu ngeh kalau itu ternyata tertukar gitu.
bukan suamiku tuh. Aku nggak tahu, belum sadar juga. Di situ nggak curiga ya? Di situ nggak curiga. Dia bilang lagi kangen aja sama mama, lagi kangen. Padahal Teteh kan tahu kalau ada genderuwo di situ. Enggak, belum tahu Mang Belum sadar. Belum sadar. Nggak ada Gitu. pikiran apa-apa itu ya? Nggak ada Mang belum ada di situ. Ya karena sering banget kayak gitu, jadi kan aku sakit Mang nggak bisa, badan tambah, yang dirasa tuh gatel. Setelah berhubungan tuh aku ngerasa gatel, keluhannya tuh gatel, panas, itu nggak sembuh-sembuh Mang sampai ke dokter juga nggak tahu sakit apa. Setelah berobat sana sini nggak bisa, akhirnya orang tuaku telepon lah salah satu kerabat di pesantren, tepatnya di sana ada Pak Kiai. Pak Kiai itu mampir, bilangnya buat doain rumah. Ternyata setelah masuk ke rumah, Pak Kiai itu ngerasa ada keanehan. Pak Kiai ini masih saudara yang ngelola pesantren di sana. Pak Kiai itu langsung bilang ke aku, di rumah ada siapa aja, Teh? Di rumah ada berempat, suami, saya sama pembantu. Saya bilang gitu. Oh, suaminya di mana? Di kamar, kata saya. Waktu itu posisinya datangnya siang, bukan malam. Jadi suami itu memang nggak mau diganggu kalau siang. Pak Kiai bilang, ya udah, kamu tunggu ya sebentar. Pak Kiai tiba-tiba tuh kayak orang diam sambil berdoa, sambil pejamkan mata, nggak banyak aksi, cuma diam. Dia bilang, yang di dalam itu bukan suami kamu. Di situ kan aku shock Mang Aku ngerasa melakukan perbuatan yang sudah sangat berdosa. Saya akhirnya jujur sama Pak Kiai kalau saya tuh memang suami saya melakukan pesugihan gondoruo. Pak Kiai itu langsung, ya sudah. Jadi dia mengikat gondoruo yang ada di kamar itu. Pak Kiai itu ngambil sebuah kantung putih, langsung ke kamar. Saya suruh tunggu. Si Pak Kiai itu langsung menuju kamar ke atas ke suami saya. Ke suami saya bilang ada di kamar sih. Jadi di kamar tuh kayak orang bertarung atau gimana ya. Tiba-tiba ada kali 15 menit turun, Pak Kiai bilang udah tenang, sama Pak Kiai udah diikat. Jadi di saat itu aku juga ngerasa badan aku tuh udah mulai rada adem. Yang tadinya ngerasa panas, rada adem Bang suruh minum air putih dari Pak Kiai, ini minum gitu. Aku ngerasa juga gatal-gatalnya udah mulai rada hilang. Terus aku suruh dimandikan air kembang sama Pak Kiai, ini mandi aja pakai air ini, kayak gitu. Jadi aku tuh dikasih semacam pembersihan lah sama Pak Kiai. Rumah juga dicepretin air sama Pak Kiai itu. Di sudut-sudut didoain. Jadi semacam pembersihan rumah itu. Setelah pembersihan di kamar, di rumah itu udah dibersihin semua, Pak Kiai juga bilang ke aku gini, Mang suami kamu tuh sebenarnya mau pulang, tapi nggak bisa pulang karena yang Abah dapat ini adalah gondoruo. Suami kamu tuh ada di
Tangerang. Jadi yang di rumah ini Yang Genderuwo. yang di rumah ini Gondoruo. Suami saya nikah terakhir kan di Tangerang ya, jadi ada di Tangerang. Dari situ saya ngerasa, jadi yang selama ini tinggal sama saya tuh Gondoruo, tanpa saya sadarin gitu loh, Mang. Pak Kiai itu bilang tuh sama saya gini, suami kamu mau pulang tapi nggak bisa. Semenjak itu aja sampai saat ini juga saya nggak tahu Kenapa nggak bisa pulang? Apa yang menghalanginya? jadi di sana tuh saya selidikin tuh ternyata menikah dengan pengusaha yang sama satu bidang, pengusaha roti juga yang sudah terkenal. Dan ternyata kata Pak Kiai juga di sana juga memiliki ilmu spiritual yang nggak bisa balikin Agus ke saya. Saya kan saat itu bingung harus berbuat apa. Saya juga waktu itu melakukan semacam pengobatan spiritual juga, pergi ke Padepokan, Mang. Di saat itu aku menenangin diri juga supaya hati lebih tenang, lebih bertobat, lebih menjadi orang lebih baik. Jadi di sana itu aku ngerasa lebih tenang di sana. Kata Pak Kiai, kamu lebih aman di sana. Saya ngerasa Agus nggak bisa balik. Saya juga nggak tahu harus berbuat apa. Merasakan hal yang sangat trauma yang selama ini hidup sama saya hampir 1 bulan ya, Mang. Ternyata sosok itu tuh bukan sosok suami Manusia. saya. Iya. Itu sosok Gondoruo. Dan itu membuat mental saya kan hancur, ngedown. Saya kayak orang gila lah saat itu. Gak bisa nerima. Apalagi kalau inget-inget yang kayak gitunya gitu. Jadi saya tuh pergi ke sana untuk menenangkan hati ke pesantren. Cuman di saat aku masih di Padepokan tuh aku sempat ngerasain kedatangan sosok Gondoruo itu. Cuman dia tuh tidak mewujudkan aslinya, cuma sekedar bayangan tapi tinggi orangnya. Cuman ada suaranya. Aku masih ingat banget itu suaranya suami saya. Dia bilang, maaf. 3 hari 3 malam aku didatengin suara itu aja. Sampai akhirnya aku bilang ke Pak Kiai, Pak, ini aku kedatangan mimpi seperti ini. Ya sudah, silahkan ambil keputusan dalam hidup. Mau pulang atau mau pergi. Seperti itu Pak Kiai bilang. Pada saat itu ya aku tinggalin semuanya. Jadi usahanya ditinggalkan. Usaha dititipkan sama ada kepercayaan. Ada yang ngurus ya. Ada yang ngurus, tapi akhirnya juga tetap usaha itu lama-lama tambah ngedown. Tambah turun, bahkan sampai ada yang habis kontrakan tutup aja outletnya. Jadi cepat prosesnya, dan di situ juga hati saya selama berada di Padepokan tuh saya ngerasa dikasih pilihan sama Pak Kiai untuk kamu mau pilih jalan yang mana, mau Agus pulang atau meninggalkan semuanya. Pada saat itu saya ngerasa walaupun saya sangat mencintai suami saya, tapi saya nggak bisa untuk ambil kehidupan yang kelam. Saya putusin saat itu untuk meninggalkan semuanya, termasuk suami saya. Jadi saya semua aset yang berhubungan sama pesugihan yang ada di sini saya jual-jualin. Saya ngerasa rumah juga penuh kenangan buruk. Di situ saya nggak bisa hidup di dalam rumah itu, ngerasa trauma banget, saya jual aja. Semenjak itu usahanya anjlok, Mang. Karena Gondoruo yang saya tangkap itu
nggak bisa balik juga kan sama pemiliknya, sama Agus. Jadi usaha yang ada di itu lama-lama anjlok Mae. Semua toko sepi, omset sepi, gonta-ganti aja karyawan. Sampai ada karyawan yang mendadak meninggal, itu yang biasa bikin resep rotinya. Sampai ada yang outlet kebakaran, tapi tanpa ini tuh penjelasan juga cepet gitu semenjak kejadian pembersihan itu. Jadi toko rotinya sampai saat ini juga masih ada, Mae. Cuma kepemilikannya saya kurang tahu ya, untuk dikelola atau itunya seperti apa, saya kurang paham. Tapi tokonya masih ada. Nggak begitu rame? Saya lihat sih kayaknya enggak, udah beda. Udah bukan milik Mas Agus juga nggak tahu ya? Kurang tahu, kurang paham. Bukannya itu milik Teh Yani juga? Enggak, kalau saya kan ibaratnya cuma membantu saja pada saat itu. Kan suami saya sudah jadi pengusaha dari awal. Oke. Kapan terakhir ketemu Agus? 2022. Sempat ketemu tapi ya? Semenjak kejadian itu nggak pernah sampai sekarang. Jadi masih hidup nggak nih Mas Agus ini? Setahu saya masih hidup. Masih hidup. Dan usahanya juga masih ada sampai sekarang. Berarti masih menikah terus ya? Saya nggak tahu. Dan saya udah nggak mau tahu lagi. Cuman seandainya Mas Agus lihat video ini, saya cuma pengen ada sesuatu yang harus diselesaikan. Punya anak dari Mas Agus? Enggak. Nggak ada ya? Berarti Teh Yani ini menikah dengan Mas Agus berapa tahun lamanya? Ya cuman 2 tahun. Cuman 2 tahun ya? Iya. Istri-istri yang lain kemana ini? Suatu hari itu pernah ada dari mama saya telepon, katanya ada yang kesini dari Subang nyari Mas Agus. Jadi dia bilang nyari Mas Agus, apakah masih bersama saya gitu. Dijelasin sama mama saya sudah tidak lagi dan nggak tahu orangnya kemana. Jadi ibu saya menutupi kejadian yang sebenarnya gitu. Istri yang ke-1. Iya. Kalau Teh Yani yang keberapa? Ke-1. Ya, maksudnya tumbal yang ke-1 yang di Subang itu. Itu ditolong sama kepercayaan dia. Jadi satu outlet itu kan ada kepercayaannya. Dia mungkin udah hampir 2 tahunan juga nyari. Akhirnya suruh datang untuk mencari. Ternyata nggak ada yang bisa diceritakan. Dia tahu kalau dia mau ditumbalkan? Enggak. Nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu. Jadi mereka ini yang dikawin itu kawinnya sebenarnya dengan genderuwo ya? Iya. Bukan mungkin. dengan Mas Agus Iya. ya? Karena Mas Agus kan selalu pulang. Ya. Mereka tahu nggak itu? Enggak tahu. Taunya Mas Agus saja ya? Taunya Mas Agus aja. Oke. Jadi kisah ini ngeri juga ya? Kalau sampai sekarang masih ada tokonya dan masih jalan, berarti lama udah ya, dari tahun 2018 ya? Iya, hampir 10 tahunan. Yakin itu masih punya dia? Dia tuh pinter, dia tuh bisa franchise, bisa segala macam cara buat nambahin outlet. Saya juga kurang paham sih untuk jalaninnya. Baik sobat, itulah kisah dari Teh Yani ya. Akhirnya Teh Yani juga menyadari kalau Teh Yani itu berhubungan dengan genderuwo ya. Iya. Cukup lama juga, serem ya. Serem. Oke Teh Yani, mudah-mudahan sehat selalu ya. Iya, makasih Mak Ai. Tapi nggak ada gangguan apa-apa nih, aman? Alhamdulillah sekarang nggak ada, udah nggak ada. Udah bersih ya. Udah bersih. Teh Yani pernah percaya bahwa kekayaan bisa membawa kebahagiaan. Awalnya hanya ritual biasa untuk mencari keberuntungan. Hingga akhirnya ritual itu mengubah segalanya. Hidupnya berubah mewah, mendadak sukses besar. Usaha bakery mereka semakin ramai tanpa henti. Namun di balik itu, ada perjanjian yang perlahan mulai terlihat. Suaminya terus menikahi wanita baru demi meneruskan syarat itu. Dan Teh Yani mulai merasakan sesuatu yang dirasa tak wajar. Hingga akhirnya Teh Yani sadar yang selama ini hidup bersamanya bukan lagi manusia seutuhnya.
Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.